Kembali kita datang beribadah lagi malam hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita percaya semua malam ini hadirat Tuhan menjamah kita. Mari kita buka hati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat kebaikan-Mu bagi kami. Engkau selalu setia menolong kami Tuhan. Sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, kami lewati bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Namun karena Roh-Mu Tuhan bekerja atas hidup kami, kami ada malam hari ini. Dan kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, karena anugerah-Mu semakin besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, jamah seluruh kami umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di pekerjaan, atau ada di rumah sakit Tuhan. Kami percaya malam ini Engkau selalu nyatakan kuasa-Mu atas semua kami. Terima kasih Bapa, kami mau sembah Engkau malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ku ada sebagaimana ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari muliakan Engkau. Terima kasih, haleluya. Ora lava lava ya sane.
Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan, Engkau jamah. Di waktu kami menyembah, ada mujizat terjadi atas kami. Di waktu kami memuji-muji nama-Mu, belenggu-belenggu terlepas daripada kami Tuhan. Kami umat-Mu yang merdeka karena Tuhan telah memerdekakan kami. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena
Engkau mencurahkan Roh-Mu lebih lagi atas hamba-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu atas kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, Tuhan, terima kasih. Lakukanlah Tuhan Yesus. Anugerah-Mu lah malam ini menyelamatkan setiap orang berdosa, menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Keajaiban-Mu selalu kami nantikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak mendengarkan firman. Turunlah pengurapan atas firman, atas hamba-Mu, atas setiap yang sedang menyaksikan siaran ibadah online pada malam ini. Tuhan Yesus, melawat kami dengan kasih setia. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku dimanapun saudara berada dan dapat menyaksikan siaran ibadah online malam ini, yaitu ibadah Healing Ministry, ibadah kesembuhan ilahi. Malam ini adalah malam kesembuhan bagi saudara, malam mujizat bagi saudara. Oleh karena itu, mari saudaraku, bagi saudara yang ada di rumah-rumah, persiapkan alat tulis saudara untuk mencatat pelajaran yang luar biasa ini. Dan sambil beriman, sambil percaya, setiap yang sakit akan mengalami kesembuhan dan mujizat. Apapun penyakit saudara, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Haleluya. Baik saudaraku, malam ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Saya bacakan bagi kita sekaliannya dan saudara boleh menyimak. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.
Lewat bacaan di Injil Lukas yang barusan kita baca, saudaraku, dijelaskan bahwa Tuhan Yesus tiba di kota Yeriko. Kota ini sekarang dikuasai oleh negara Palestina. Saya sudah 5 kali mengunjungi kota Yeriko ini, saudaraku, dan kota itu sebenarnya kota yang biasa saja, tidak berkembang, saudaraku. Baik, saya lanjutkan, saudaraku. Di pintu gerbang kota itu, jadi sebenarnya kota ini pintu gerbangnya satu, pintu gerbang masuk, itu pintu gerbang keluar, itu di zaman dulu, saudara. Dikatakan ada seorang pengemis buta, ya. Injil Markus menjelaskan nama si pengemis itu, di Injil Lukas memang tidak, namanya Bartimeus, saudaraku. Ketika Bartimeus mendengar dari orang bahwa orang yang sedang lewat itu adalah Yesus dan rombongannya tentu dengan murid-muridnya, dia berteriak, saudaraku. Dia memanggil Yesus supaya Yesus mengasihaninya. Dikatakan di ayat 36 sampai 38 dari Lukas 18 itu, dikatakan waktu orang itu mendengar, maksudnya Bartimeus mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, jadi Bartimeus berteriak-teriak, mungkin tidak sekali, mungkin tidak 2 kali, ya terus-terusan. Orang banyak mulai risih dan maksudnya orang-orang yang menyertai perjalanan Yesus itu dan menegur dia supaya dia diam, saudara. Tetapi Bartimeus bukannya diam, tapi dia terus berteriak-teriak dan teriakannya dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di Injil yang lain mereka dikatakan berdua, makanya dikatakan have mercy on us. Belas kasihanlah akan aku. Saudara, ketika Yesus mendengar teriakan Bartimeus itu, dia menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Lalu orang-orang membantu dia berdiri dan ya sedikit merapikan pakaiannya. Kemudian, kuatkan dan teguhkan hatimu, ia memanggil engkau. Lalu Yesus bertanya satu pertanyaan. Dikatakan, saudaraku, Yesus berkata di ayat 42, sebelumnya, saudaraku, di ayat dikatakan ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika Bartimeus telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku yang buta ini bisa melihat. Saudaraku, ini sebenarnya bagi dunia kedokteran sampai hari ini, orang buta itu, apalagi sejak lahirnya dia buta, itu tidak mungkin melihat. Saudara boleh pergi berkeliling dunia dan berkunjung ke seluruh dokter atau rumah sakit mata di dunia ini, maka untuk kasus-kasus orang yang buta dari lahirnya itu sampai hari ini saya belum pernah tahu, saudaraku. Ya, tapi inilah faktanya, saudaraku, bahwa orang buta sebenarnya ingin melihat, saudara. Saudara, di ayat 42 sampai 43, Yesus berkata kepada Bartimeus, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga, saudaraku, melihatlah dia, lalu mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ya dong, karena selama hidupnya dia tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat dengan matanya, hari itu dia bisa melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat ibadah malam ini, saudaraku, saya mau katakan begini, kalau ada pertanyaan orang, pertanyaan bahkan sekiranya itu di luar orang Kristen, apakah orang buta masih bisa melihat?
atau disembuhkan. Apakah orang yang buta dari lahirnya, yang tidak pernah melihat apapun, atau misalnya pertanyaannya begini, apakah orang yang glukoma misalnya, orang yang glukoma itu tadinya pernah melihat, tapi kemudian oleh karena katakanlah penyakit glukoma itu, lalu dia tidak bisa melihat lagi, saudaraku. Lalu mungkin ada pertanyaan dari orang-orang yang menderita seperti itu, apakah kami ini, ya, ataukah mewakili orang yang buta dari sejak lahirnya, apakah kami ini masih bisa disembuhkan? Apakah kami bisa mengalami mujizat? Jawaban saya dari firman Tuhan, saudaraku, masih. Ibrani 13 ayat 8. Mari buka Alkitab saudara. Ibrani 13 ayat 8, Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mungkin malam ini ada teman saya, satu sekolah di SMA Negeri 1 Medan, Bapak Antonius Sitorus, yang kemarin bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mata saya ini harus ditetes dengan obat tetes karena mata saya kering. Pak Antonius Sitorus yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini, atau besok dia bisa saya tag namanya untuk menyaksikan. Saya katakan bisa. Pak Antonius Sitorus, Bapak bisa mengalami mujizat karena Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Untuk Abang Saul Utagalung yang mungkin ya pastinya menonton siaran ibadah ini di online ini di Medan, di mana Abang menderita sesuatu masalah dengan mata. Saya harus katakan, Bang, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizatnya atas hidup Abang. Karena Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama. Dulu dia mengadakan mujizat, dulu dia mengadakan kesembuhan. Hari ini dia juga melakukan kesembuhan dan mujizat, dan esok lusa dia masih tetap melakukan kesembuhan dan mujizat. Nah, itu yang pertama, saudara. Ya, saudara, kita melihat di buku Yohanes 5 ayat 6. Ya, Yohanes 5 ayat 6. Ini ceritanya orang lumpuh. Sedikit berbeda dengan nas kita di awal tentang orang buta. Orang lumpuh ini, ya, dia berbaring saja di kerumunan orang-orang yang menantikan goncangan air di kolam itu, saudara. Tapi dia tidak pernah bisa, karena orang lebih kuat. Mungkin dia, kalau orang buta dia bisa berjalan dengan cepat, kalau orang tuli pun dia bisa cepat berjalan, tapi dia lumpuh, saudara. Saya bacakan Yohanes 5 ayat 6, Alkitab berkata ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, orang ini ditanya oleh Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini masih tetap berlangsung sampai abad ini. Kak Selfrida, Ibu Pendeta Selfrida Sinaga yang sedang menyaksikan siaran ibadah online ini di Rumah Sakit Karolus. Saya kaget, kakak sudah 46 atau 47 hari dirawat di Rumah Sakit Karolus. Saya baru dengar kemarin dan langsung saya berdoa untuk kakak Baipon. Saya mendengar suara kakak yang begitu lemah, tapi setelah berdoa kakak semangat dan mau makan, dan COVID-19-nya itu hilang. Dan malam ini saluran buang air kecil dan lambung itu ditanya oleh Tuhan, maukah Kak Selfrida sembuh? Pertanyaan ini masih berlangsung.
Dan saya percaya Ibu Pendeta Selfrida Sinaka yang ada di rumah sakit St. Carolus, aku mau Tuhan. Pasti itu jawabannya saudaraku, karena yang menanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Perjanjian Lama dalam buku Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi 700 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem, seorang nabi bernama Nabi Yesaya, dia sudah bernubuat bahwa akan datang seorang penebus yang kemudian namanya itu saudaraku dikatakan ya Immanuel, Tuhan beserta kami, atau Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa dia datang ke dalam dunia ini, saudaraku. Bukan hanya untuk urusan dosa. Bukan hanya untuk urusan pengampunan. Tapi dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus penyakit dan kemiskinan kita. Jadi malam ini malam kabar baik. Malam kesembuhan dan mujizat bagi setiap saudara yang sedang menyaksikan siaran ibadah online malam ini. Saudara, teruslah percaya bahwa dia tidak berubah. Dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dan kegenapan nubuatannya adalah sudah terjadi di mana Yesus menanggung. Tadi kita sudah nyanyi, karena salibnya. Di salib itulah terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran. Seharusnya kita yang mati di kayu salib itu karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus mengambil alih hukuman dosa itu, menggantikannya supaya kita jangan mati masuk neraka, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Saya mendapat informasi dari Bapak Epo Tarigan kemarin berkata bahwa dia punya teman yang katakanlah sudah pernah yang meninggalkan iman percayanya dan memeluk agama lain, begitu saudaraku. Katanya orang itu sering menyaksikan siaran ibadah online kita. Nah malam ini kalau saya tidak tahu siapa orangnya, cuman Pak Epo bilang ada teman saya. Malam ini harus saya katakan bahwa hanya satu jalan ke surga, Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hari ini adalah berita yang baik bagimu saudaraku, dan berdoalah supaya pintu anugerah keselamatan itu tidak tertutup bagimu dan kembalilah kepada Yesus. Saya lanjutkan, di kayu salib terjadi pertukaran, dosa ditebus, penyakit ditebus, kemiskinan ditebus oleh karena kematian Yesus Kristus. Dan hari ini saudaraku kita menerima anugerah keselamatan itu. Saya lanjutkan saudaraku. Sampai hari ini Tuhan mau menyembuhkan setiap yang sakit, dan Tuhan mau semua kita yang percaya kepadanya diberikan umur yang panjang. Nah, satu hari saudaraku dalam Alkitab